Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan Anda sedang menunggu paket setelah Anda berbelanja secara online atau daring. Ketika kurir datang dan memberikan paket tersebut, perhatian Anda sepenuhnya tertuju pada isi paket atau barang yang Anda beli. Anda tentu berterima kasih kepada kurir, tetapi Anda tidak akan menganggap kurir tersebut sebagai sumber kebahagiaan utama Anda. Kurir yang baik adalah ia yang memastikan paket sampai dengan utuh tanpa menambahkan atau mengurangi isinya, lalu membiarkan si pengirim dan si penerima bersuka cita. Inilah semangat yang dibawa oleh Paulus dalam bacaan pertama. Saat berkhotbah di sinagoga, Paulus tidak menonjolkan kehebatannya sebagai pengkhotbah. Ia justru menarik garis panjang sejarah kesetiaan Allah, mulai dari pembebasan di Mesir, masa hakim-hakim, hingga Raja Daud. Semuanya hanya untuk menunjukkan satu titik, bahwa Yesus adalah puncaknya. Paulus memposisikan dirinya hanya sebagai penyambung lidah dari rencana besar yang sudah Allah susun berabad-abad lamanya. Semangat menjadi utusan ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Injil esok hari. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalimat ini diucapkan Yesus tepat setelah ia membasuh kaki para murid. Yesus ingin kita sadar bahwa dalam pelayanan apapun, kita hanyalah kurir kasih Tuhan. Bahayanya adalah ketika kita mulai merasa bahwa keberhasilan pelayanan, kesuksesan organisasi gereja, atau keharmonisan keluarga adalah karena kehebatan kita semata, bukan karena rahmat Allah yang mengutus. Dalam realitas sehari-hari, godaan untuk menjadi lebih besar dari Tuhan sering muncul dalam bentuk haus pujian. Contoh konkretnya, ketika kita melakukan kebaikan bagi rekan kerja atau melayani di lingkungan, kita sering merasa kecewa atau sakit hati jika kebaikan kita tidak diakui atau tidak dipuji. Padahal, jika kita sungguh menempatkan diri sebagai utusan, maka pengakuan orang lain tidaklah penting. Yang utama adalah, apakah kasih Tuhan sudah sampai kepada orang tersebut melalui perantaraan kita. Menjadi orang tua yang sabar, atau pekerja yang jujur, adalah cara kita menjadi utusan Tuhan di dunia kerja dan rumah tangga, tanpa perlu mencari panggung untuk diri kita sendiri. Kini kita diingatkan, kebahagiaan sejati seorang utusan adalah ketika orang yang dilayaninya berjumpa dengan Tuhan, bukan terpukau pada si pelayan. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati, agar dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, orang lain tidak melihat kehebatan kita, melainkan merasakan kehadiran Yesus yang mengutus kita. Tuhan memberkati.